Kencangkan sabuk pengaman saudara. Oke, hari ini saya mau bicara tentang see the unseen. Melihat yang tidak kelihatan. Sekarang, belakangan ini, saya baca apapun di Alkitab, itu yang muncul, saudara. Lucu sekali. Kalau nggak percaya, mari kita buka di Kejadian 1. Berulang kali kita baca Kejadian 1. Siapa di sini yang nggak tahu kisah Tuhan menciptakan manusia, betul kan? Hari pertama Tuhan ciptakan ini, hari kedua Tuhan ciptakan ini. Yang tidak kelihatan dia mulai munculkan. Dengan apa? Dengan firman. Dia munculkan hanya cukup dengan firman, katakan saja. Jadilah terang itu jadi, betul kan? Nah, yang saya mau katakan adalah penciptaan bukan terang tetapi manusia. Waktu Tuhan menciptakan manusia di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, saudara perhatikan baik-baik di sini, saudara. Ya. Dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, kata gambar dan rupa kita, itu artinya gini, menurut saudara Tuhan itu bisa kelihatan atau enggak sih? Pernah Bapak lihat Tuhan? Tidak ya. Tuhan tidak kelihatan. Dia wujudnya adalah roh, tidak kelihatan. Waktu Tuhan ciptakan manusia, dia berfirman demikian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Waktu manusia diciptakan seperti itu, serupa dan segambar sama Tuhan, segambar dan serupa sama Tuhan, itu dengan kata lain seperti ini, saudara. Kalau ciptaan lain pengen lihat Tuhan, mereka cukup lihat Adam dan Hawa. Karena serupa dan segambar. Saat dunia ini nggak bisa melihat Tuhan, dia cukup melihat Adam. Sederhana ya. Yang tidak kelihatan yaitu Tuhan sendiri, pengen dilihat kan? Oke, lihat Adam. Udah, khotbah selesai. Ternyata inilah modal awal waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa serupa dan segambar sama dirinya sendiri, supaya mereka berkuasa katanya atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oh, ternyata manusia itu dimaksudkan untuk menguasai bumi. Jadi artinya menjadi Tuhan lah atas bumi ini. Karena kalau surga dan bumi, Tuhan memang Tuhan. Tetapi untuk bumi, dia serahkan bumi itu menjadi domain. Domain itu artinya daerah kekuasaan, bagian dia. Jadi Tuhanlah kamu di situ, gitu ya. Jadi semua ciptaan yang lain Tuhan yang cipta memang. Tetapi kalau ciptaan yang lain pengen lihat Tuhan Sang Pencipta, lihat saja Adam dan Hawa. Karena sudah segambar dan serupa. Nah, modal itu cukup untuk berkuasa. Tetapi kan kita tahu, ya kan, Adam gagal. Nah, selanjutnya Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, demikian ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu semuanya fine-fine. Tuhan ciptakan, semua bagus, baik semua, ciptakan manusia segambar dan serupa, serahkan ke dia, serah terima. Oke, lakukan. Tapi saya tahu, walaupun demikian, Tuhan gak pernah tinggalkan Adam dan Hawa. Saya ada buktinya. Buktinya pada saat mereka sudah jatuh, saya skip ya, ke Kejadian 3 ayat 6 sampai 10. Karena kita semua udah familiar dengan kisah itu, tapi hari ini kita mau lihat dari satu kacamata see the unseen. Sebenarnya apa yang terjadi dari sejak awal penciptaan? Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Saudara, melihat apapun itu enggak salah. See the unseen, melihat yang tidak kelihatan. Sekarang yang dia lihat adalah yang kelihatan. Dan kelihatannya apa? Sedap. Ya kan? Pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Berarti pada saat itu ya, Hawa ngelihat sesuatu langsung punya rasa. Melihat saja sudah tahu segalanya. Melihat saja dia tahu bahwa pohon ini menarik hati. Karena apa? Ada sebabnya. Karena memberi pengertian. Saudara bisa nggak lihat pohon, kayak ini memberi kemanisan. Kayaknya ini memberi kepahitan. Kayaknya pohon ini memberi sukacita. Ada kayak gitu? Nggak ada. Tapi kita ada, kayaknya ini pahit ini. Kayaknya ini asem ini. Nah, jeruknya masih hijau, ya kan? Kayaknya asem ini. Tapi kalau udah kuning, kemerah-merahan, kayaknya manis. Begitu makan, salah. Enggak seperti itu rupanya, enggak seperti yang kuduga. Nah, kalau kasus ini saudara, ini kasus adalah buah yang paling menentukan nasib kita. Masalahnya saat itu terjadi saudara, saat itu terjadi saya nggak bisa salahkan mereka. Karena memang benar-benar posisi mereka melihat itu semua baik. Karena memang nggak ada yang tidak baik. Sebelum makan pohon pengetahuan, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, semuanya baik. Termasuk pohon itu sendiri, pasti baik. Kalau dia tahu pohon itu jahat, berarti dia seperti sudah makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, betul kan? Karena dia belum makanlah, termasuk pohon itu pun baik. Tapi maksud saya, setelah itu terjadi, mari kita periksa. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Bukan hanya dia makan, dia berikannya juga kepada suaminya yang makan, yang bersama-sama dengan dia. Benar nggak perbuatan dia kasih ke suami? Benar. Saya yakin selama ini cara makan pasti kayak gitu dia. Makan pohon yang lain pun seperti itu pasti. Dia makan, dia kasih suami, suaminya ikut makan. Nggak ada yang salah. Yang salah itu buahnya dia makan. Buah dari yang nggak boleh dimakan itu ya dia makan. Buah yang lain cara makannya ya sama. Kan mereka mengkonsumsi dengan cara yang sama. Cara yang mereka sudah biasa lakukan gitu ya. Jadi saya mau minta saudara waktu baca firman ini, pakai pikiran yang biasa aja, nggak usah mereka-reka. Nggak usah kayak, ini pasti begini, ini pasti begitu. Biasa aja, karena mereka makan pun kayak pohon biasa gitu loh. Memang mereka ingat, memori mereka bagus, bahwa Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kok kami makan, cuman satu ini nggak boleh. Tapi waktu diprovokasi bilang, kamu tahu nggak, ini sebenarnya kalau kamu makan nggak mati gitu, nggak mati. Tuhan bilang, pada hari kamu makan, kamu pasti mati. Tapi dia bilang nggak mati gitu kan. Dan terbukti setelah makan memang nggak mati nggak langsung mati gitu. Nah kemudian dia makan ya, dan suaminya pun memakannya. Berikutnya, maka. Ini udah sejarah langsung berubah saudara. Begitu makan sederhana kan, maka. Kadang-kadang kita makan kayak gitu. Begitu makan, maka mulai mules. Sejarah hidup kita berubah. Makannya sederhana, tapi setelah itu maka terbukalah mata mereka. Pertanyaan saya, see the unseen, selama ini emang mata mereka tertutup? Terbuka juga. Kenapa begitu makan terbukalah? Apa selama ini tutup mata, panggil singa semua? Tutup mata? Enggak. Begitu makan baru terbuka? Enggak. Pasti mata mereka terbuka. Posisinya sempurna. Tetapi begitu makan, terbuka mata mereka berdua dan mereka tahu. Jadi mata terbuka, tahu. Ini sinkron, apa ya? Kayak close sama gas. Ya kan? Lepas close, tekan gas, jalan dia. Ya. Mata terbuka, mengerti, tahu. Jadi melihat, tahu. Wah, itu musuh kita rupanya. 2 minggu yang lalu, saya sudah sharing tentang iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan? Artinya, memang masalah iman versusnya itu, ya kan, kontranya itu adalah yang kelihatan mata. Karena kalau udah terlihat, nggak butuh iman. Kalau iman itu melihat yang nggak kelihatan, itu iman. Tapi sekarang ini kayak gini, mata mereka terbuka, mereka tahu. Jadi bisa lihat dan tahu itu jadi senjata untuk mematikan iman. Jadi apa yang natural, yang alamiah, yang sebelum kejadian itu, sebelum terjadinya kasus itu,
tanggal berapa itu di sidang. Sebelum itu baik-baik saja. Begitu kejadian semuanya berubah. Nah, waktu berubah terbuka mata mereka. Yang berubah itu, mata terbuka, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Pertanyaan saya, sebelum makan emang nggak telanjang? Kan telanjang. Tapi tidak masalah. Begitu sudah makan, itu jadi masalah. Jadi sekarang hidup manusia mempersoalkan yang bukan masalah, mempermasalahkan yang bukan soal. Iya kan? Yang dua-duanya masalah dan soal sama sebenarnya. Mempersoalkan yang bukan masalah, mempermasalahkan yang bukan soal. Telanjang, posisi telanjang seperti itu sebenarnya bukan masalah, tapi dipersoalkan sekarang setelah tahu bahwa mereka telanjang. Selama ini telanjang juga, cuman nggak masalah. Sekarang sudah tahu masalah. Ya kan? Nah contoh kalau kesehatan tubuh kita. Waktu kita kurang enak badan, ya kan? Kita pikir ini sekedar masalah biasalah. Saya istirahat besok pasti sembuh. Tapi begitu ke dokter, ceritanya beda. Dokter akan periksa darah, ambil semua sampel, kemudian cek, kemudian divonis. Nah, vonisnya dijatuhkan, waduh kayak hakim juga ya. Begitu divonis, kamu kena ini loh gitu ya. Begitu kamu tahu, gimana? Kalau menurut di sini takut. Iya kan? Jadi sebenarnya kita nggak usah cari-cari artikel, di Alkitab sudah ada, Kejadian 1 pun sudah ada artikel. Ya kan? Apa sih masalah manusia? Ya ini masalahnya. Begitu tahu, masalah berikutnya takut. Saudara waktu lihat tagihan, takut nggak? Takut kalau waktu bokek. Kenapa bisa bokek? Karena tahu dia bokek. Kalau dia nggak tahu dia bokek, hajar aja. Makin bokek. Rupanya tahu itu bukan masalah. Tapi tahu soal apa. Kan gitu. Sekarang dia tahu dia telanjang. Mempersoalkan yang bukan masalah. Yang harusnya dia ketahui, pun dia sudah tahu. Tapi tidak pernah diingatkan. Yang diingatkan yang telanjang. Yang bokeknya diingat. Tapi potensi dia bahwa dia tidak perlu sebokek ini, enggak teringat. Oh, dia dalam Kristus enggak pernah bokek. Ya, besok saya mau ngajar di WIBI tentang keuangan. Yesus itu enggak pernah bokek. Saudara pikir Yesus itu kekurangan duit ya? Masih ingat enggak waktu orang bilang bayar pajak gitu kan? Dia suruh pancing jala ikan, dari mulutnya keluar koin. Yesus simpan duit di mulut ikan. Dia enggak pernah bokek, karena dia tahu. Yesus tahu bukan masalah, tapi apa yang kita ketahui, itu yang jadi persoalan. Firman Tuhan pun dia tahu, bahwa semua boleh dimakan kecuali 1 pohon. Kan tahu itu enggak masalah, tapi mengetahui yang perlu diketahui. Bukan mengetahui yang seharusnya tidak tahu. Itu ya. Jadi sebenarnya gini, oke, situasi kita bokek, tapi betul itu fakta. Tetapi fakta yang lain apa? Yang lebih perlu kamu ketahui. Nah, itu yang nggak ada. Kenapa? Karena nggak baca firman. Yang dibaca berita. Jadi berita bilang gelap, firman bilang terang. Dua-dua fakta. Mau pegang yang mana? Telanjang fakta. Tapi makan dari pohon pengetahuan dan baik dan jahat, ya kan? Kalau makan itu, ngelihat fakta telanjang jadi takut. Fakta. Tapi kalau makan dari pohon kehidupan, ya kan, bukan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, telanjang atau tidak bukan masalah. Kenapa? Sumber hidup bukan di situ. Tapi saya agak sedih ketika saya baca lanjutannya. Ya, kita baca sama-sama. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Saya tadi kan sudah ingatkan, waktu kita baca ini pakai pikiran kita yang biasa-biasa. Artinya
mereka makan buah dengan cara normal, Tuhan datang berjalan-jalan di taman juga hal yang normal. Yang tidak normal sekarang adalah mata mereka sudah terbuka. Dan mereka sudah menyematkan daun pohon ara dan buat cawan. Sekarang apa yang terjadi? Bersembunyilah manusia, ini yang berbeda. Ya kan? Dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bahasa Medan brondok dia. Hide and seek. Sembunyi, cari aku di mana gitu kan. Ya, Tuhan tutup, hitung 1, 2, 3, wah udah cari dia, di mana dia, kan gitu kan. Oke, kemudian tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, berfirman kepadanya, di sini saya sedih. Ya kan? Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pertanyaan ini membuat hati saya terhenyuh. Enggak tahu kenapa saya baca ini berulang kali, enggak biasa-biasa aja. Tapi kali ini saya baca, saya sedih. Kenapa? Pernyataan di manakah engkau itu menyedihkan, saudara. Tuhan enggak perlu bertanya seperti itu. Dia tahu kok mereka sembunyi di mana. Kadang-kadang itu Tuhan berbicara sama kita, minta kita berdoa atau kita kita kadang-kadang bertanya, saya pernah bertanya, kenapa Tuhan udah serba tahu harus minta kita doa lagi? Kan gitu ya. Padahal Tuhan tahu segalanya, ngapain juga berdoa. Aku yakin aku nggak berdoa Tuhan tetap sayang sama aku. Nggak kayak gitu. Ini hubungan. Sampai Tuhan yang Maha Tahu harus tanya, di manakah engkau? Kalau seseorang bertanya pada kita, halo Pak Iskandar, di manakah engkau? Berarti Iskandar tidak pada tempat yang sama dengan orang itu. Kalau di tempat yang sama dengan orang itu, nggak akan perlu ditanya. Betul ya? Jadi kalau saya ubah pertanyaannya, di manakah engkau menjadi, kenapa engkau tidak ada di tempatku berada? Kan gitu. Harusnya, sebenarnya Tuhan ada atau tidak ada, harusnya tetap ada. Terasa atau tidak terasa, karena ini hari sejuk, berarti ada hari tidak sejuk. Tapi hari tidak sejuk pun bukan masalah waktu itu. Semuanya bisa dinikmati, saudara. Saudara kalau mau tanya ya, kayak Pak Arnold, lebih suka cuaca dingin atau panas, Pak? Dingin kan, karena kita tinggal di tempat panas. Kalau kita tanya orang yang tinggalnya di Eskimo, mereka lebih suka tempat panas atau dingin? Pasti mereka bilang panas. Manusia mau apa sih? Dia mau yang nggak ada. Waktu naik motor pengen mobil, waktu punya mobil pengen naik motor. Touring lagi. Nanti udah punya dua-dua, jalan kaki. Bikin klub loh, running club. Lari-lari, ya kan? Orang yang selama ini lari-lari sambil manggul-manggul barang dagangan, waduh enak-enak, punya mobil nggak mau jalan-jalan panas gitu. Jadi mau cari yang nggak ada gitu, cari yang kurang gitu. Kenapa? Karena telanjang sebenarnya nggak ada yang kurang. Tapi kenapa harus sematkan? Merasa kurang, harus ditutupi. Mulai dari sana, manusia selalu menutupi dirinya. Karena dia akan melihat apa yang kurang. Tuhan tidak pernah melihat kita apa yang kurang. Tapi kita melihat diri kita sendiri selalu yang kurangnya. Kalau kita melihat kurangnya terus, jangankan orang lain, kita pun gak suka sama diri kita. Betul kan? Tapi ya itu satu sisi ya. Ada sisi orang yang terlalu suka sama dirinya. Ya tentunya orang-orang seperti itu kan, ya kan, kita bilang over pede kan. Tapi bagi saya tetap enggak pede orang kayak gitu. Coba kalau dia bilang dia terlalu suka sama dirinya tanpa make up. Yang suka foto-foto itu kan suka make up. Coba tunjukkan ke saya yang suka foto-foto tanpa make up. Ada Pak, ada. Tapi pakai filter. Handphonenya sudah punya make upnya. Orangnya enggak pakai make up, tapi dibuatnya kayak make up. Baru di postnya banyak-banyak. Terus dia bilang, aku pede orangnya. Aku bilang dia nggak pede. Karena dia perlu setel dulu baru di post. Tolong post tanpa di make up coba. Coba dulu gitu kan.
Kalau AGF setelah dengar khotbah ini mungkin jadi berani. Ya kan? Ini pertanyaan Tuhan yang menyedihkan hati saya. Di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini sebenarnya kan enggak masalah. Itu kan, bukankah itu yang ditunggu-tunggu? Seorang ayah datang, habis pulang kerja lah kita anggap. Anak nunggu kepulangan bapaknya pengen main-main. Bukankah itu yang ditunggu-tunggu? Tapi hari itu anak ini sembunyi. Bapaknya pulang dari kerja, anaknya dengar bapaknya datang, dia sembunyi, ketakutan. Kenapa? Habis melakukan kesalahan. Dari sana nggak berani main-main sama bapaknya. Emang bapaknya berubah? Yang berubah anaknya, bapaknya nggak berubah. Ya kan? Tapi kasus ini kan kalau dipotong, gitu. Pastor lagi ngomong apa? Soalnya saya pernah juga seperti itu, tapi karena saya takut sama bapakku karena dia baru pulang dari minum tua. Kan maksud saya Tuhan bukan seperti itu. Dia datang normal, di taman itu berjalan-jalan di waktu hari sejuk itu sesuatu yang perkara normal dan hari-hari terjadi, saudara. Betul kan? Dan bagi saya saat itu baru umur manusia jalan. Jadi sebenarnya mereka udah berapa ribu tahun kayak gitu saya nggak tahu. Karena waktu belum diperhitungkan. Karena kan ditujukan untuk kekal. Enggak mungkin Tuhan ciptakan, ya kan, Adam dan Hawa, kemudian berkuasa atas bumi ini, enggak ada kematian soalnya. Enggak ada rancangannya kematian, enggak ada. Berarti kan argonya kalau jalan terus nih, tanpa makan buah itu, pasti hidup kekal. Enggak ada kematian, karena waktu hari engkau makan, baru engkau mati. Semalam saya sama Ken hitung-hitungan, karena 1 hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi manusia. Jadi saya hitung 1000 tahun bagi manusia kan, 1 hari bagi Tuhan. 1 hari kan 24 jam, saya bagi 24 jam. 1 jamnya Tuhan 41 tahun lebih kita. Jadi kali 3, Musa hidup 120 tahun. 3 periode dia hidup dari 1 jam. 3 jam berarti dia hidup. Maksudnya gini, kalau Tuhan habis sarapan, belum lapar pun udah mati lagi. Udah mati itu Musa. Belum lapar lagi udah mati. Ya kan? Ken bercanda. Ya kan ada orang yang hidupnya misalnya 40 tahun ya mungkin baru Tuhan mau main gitar, udah mati orangnya. 1 jam lenyap, 40 tahun. 2 jam, 80 tahun. Jadi di sini kalau yang berumur 80, saya mau bilang cuma 2 jam saudara di mata Tuhan. Berarti apa? Yang tidak kelihatan identitasmu itu kekal. Itu jauh lebih penting. Mata kita harus tertuju ke sana. Itu see the unseen. Itu jauh lebih penting. Dari sana baru kamu melihat ke dalam kehidupanmu yang sekarang. Apa yang bisa kamu kerjakan? Wah, banyak sekali. Karena kamu berangkat dari kekekalan, kelimpahan. Karena di sana nggak ada sakit penyakit. Di sana nggak ada ratap dan tangis. Itu yang kekal. Itu yang harusnya kita lihat. Dari sana baru kita melihat hidup kita yang sekarang. Nah kalau seperti itu hidup kita, enggak ada yang kita takuti. Betul kan? Tapi begitu mata kita shut down dari sini, melihat pada diri, telanjang, sibuk nutupin. Tuhan datang, bersembunyi. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan? Cuma 3 jam di mata Tuhan, kita ngapain? Di hari yang sejuk Tuhan jalan-jalan, kita udah mati. Udah 3 jam Tuhan jalan-jalan, mati kita. Ya kan? Jadi kalau dipikir-pikir sebenarnya kita punya waktu yang singkat di dalam dunia yang fana ini. Bayangkan seumur hidup kita khawatir. Udah singkat, habisin waktunya itu dengan khawatir pula. Kerja mati-matian, berantem di medsos. Saya lihat di medsos ya kan, pengen juga komen tapi nggak usah gitu. Apa yang kita pikirkan gitu ya? Sementara kita berkutat di situ-situ aja.
Di situ-situ aja. Besok kan saya mau ngajar keuangan. Keuangan ini bicara soal di dunia. Emang currency atau mata uang di surga apa coba? Rupiah kan currency-nya di bumi, itu pun di Indonesia. Saudara tahu nggak sih rasanya ketika saudara bawa mata uang negara saudara, jalan-jalan di negara nun jauh di sana, saudara bawa satu koper duit mata uang negara saudara. Sampai sana mau beli es teh manis nggak bisa. Dia nggak terima rupiah. Rasanya gimana saudara? Saudara cari money changer tak ada. Misalnya, gimana? Nggak laku. Gimana? Seperti itulah kita mau berhadapan sama Tuhan dengan talentamu yang tak seberapa itu. Dengan uangmu yang tak seberapa itu, mau deal sama Tuhan yang punya yang mata uangmu nggak berlaku. Sebenarnya kita nggak bisa negosiasi sama Tuhan. Posisi kita terlalu lemah. Dalam ilmu negosiasi, kata dia, jangan bernegosiasi ketika kamu nggak punya daya tawar. Karena percuma, dia terlalu powerful. Kalau kamu lagi negosiasi sama sebuah perusahaan, atau kamu punya rival dalam persaingan ya dalam bisnis, jangan bersaing sama mereka kalau mereka terlalu besar. Petik aja manfaat dengan kamu berkolaborasi sama dia, ketimbang kamu hantam. Begitu kamu hantam negosiasi, nggak ada daya tawarnya. Begitu dia jual rugi, kamu mati loh. Dia misalnya kan, misinya cuma satu, mau kamu mati, kamu kompetitornya. Saking besarnya dia, 1 tahun ini dia jual rugi, lu bisa ikut enggak? Masih hidup juga, gua jual rugi 2 tahun, lu masih hidup enggak? 3 tahun dia jual rugi terus. Ya kan, yang punya toko lah, pasti bisa tahu rasanya gimana. Kalau kamu punya toko nih, kamu sombong nih, tiba-tiba ada kompetitor besar datang di sebelah. Kamu berantem sama dia. Dan dia saking besarnya, dia subsidi silang tuh. Dari kantor pusatnya kan udah untung besar. Khusus toko di sebelah tokomu itu, dia jual rugi. Ikutlah. Setengah harga dia jual, masih bisa dagang nggak kita di situ? Mati kita. Jadi kalau bernegosiasi itu dengan pihak yang terlalu powerful, mendingan kolaborasi. Jangan dihantam. Ya. Nah, mungkin itu juga yang dilakukan ya untuk tahun depan. Hanya orang-orang yang paham yang bisa senyum-senyum. Atau senyum-senyum saking bingungnya, pastor ngomong apa tahun depan? Jadi efek dari dia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu segalanya berubah. Apanya yang berubah? Apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, itu yang berubah. Tuhan tidak berubah, keadaan pun tidak berubah sebenarnya. Ya, tapi ketika itu berubah, maksud saya yang berubah itu adalah apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, ketika itu berubah, mengubah nasibnya. Jadi sebenarnya Adam itu boleh dibilang itulah orang yang 1 hari di mata Tuhan. Karena dia hidup 930 tahun. Jadi kalau Tuhan punya 24 jam, jam ke-23 dia mati. Cukup lumayan bisa main-main sama dia sehari. Tuhan bisa main-main sama Adam sehari. Tuhan main-main sama kita cuma 3 jam, maksimum loh. Kalau kita kuat. Takutnya kita nggak kuat. 1 jam udah berangkat dulu. 2 jam udah selesai. Tapi nggak apa-apa, apapun itu. Kamu akan bertemu dia selamanya. Tapi kan kesempatan untuk kita di tempat yang katanya terbatas ini. Bumi. Yang adalah percontohan surga dan bumi. Bumi ini PR kita. Surga adalah contohnya. Kesempatan untuk kita bermain kan. Kenapa nggak mau main-main? Kayak kita dikasih tiket masuk ke Universal Studio. Ngelihat aja nggak mau main. Ngelihat aja. Mahal-mahal udah. Masukkan ke dalam. Nggak ada yang mau dimainkan. Lihat-lihat semua. Ada orang makan gitu kan, udah dibayar semua loh. Enggak lah, enggak makan lah, lihat aja. Kayak gembel. Enggak mau main, kayak gembel. Padahal haknya udah sama, udah dibayar sama. Harganya sudah dibayar, tinggal dimainkan permainan, semua udah lunas. Tapi enggak mau dimainkan. Ya kan? Dia bilang apa?
Aku jaga hati, jangan terpengaruh, ya kan? Enggak, aku enggak mau main-main. Hidup ini bukan untuk dimain-mainkan. Enggak, saya kan cuma contoh kan gitu kan. Masuk ke Universal Studio untuk 3 jam. Semua udah dibayar ya, mainkan lah gitu kan. Kayak gembel di situ ngapain? Kalau udah dimasukkan, kasih kesempatan bagi kita, mainkanlah saudara. Mainkan. Apa yang saudara suka, apa yang menjadi core saudara, saudara mainkanlah dengan baik-baik. Karena kadang-kadang saya pikir gini, saya udah berapa kali pengen tidak mau jadi pastor. Tapi kan nggak bisa. Cuman saya pikir kan, kalau memang udah itu core-nya kenapa nggak dimainkan aja kan gitu. Iya kan? Kenapa nggak dimainkan aja? Saya jadi pembicara gitu kan, wibi gitu kan. Sebenarnya berapa kali saya tolak Kak Susan. Tapi pikir-pikir, ngapain juga ditolak kan gitu ya. Kalau memang Tuhan menjadikan aku makhluk seperti itu, ya mainkan aja udah. Ya kan? Karena kalau aku lihat pada diri, aku telanjang, pakai cawat, sibuk, Tuhan datang, aku berondok. Gitu. Udah terulang ini kisah di Taman Eden. Tapi kabar baik hari ini, kita nggak berhenti di situ. Pastor, itu kan kejadian. Itu pun di kitab Perjanjian Lama. Padahal saya bisa bilang, Perjanjian Lama kan setelah ada Musa, ada hukum Taurat. Ini enggak, gitu kan. Saya bisa ngomong gitu juga. Tapi tetap aja kita buka dari Roma. Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Ini juga familiar, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi gini saudara, kalau Adam supaya seluruh makhluk kalau mau lihat Tuhan yang tak kelihatan, lihatlah Adam. Sekarang kalau makhluk itu maksudnya manusia di dunia ini, pengen lihat Kristus, lihat saudara dan saya. Ya kan? Kristus nggak bisa terlihat. Untuk orang di luar, see the unseen, dia cuma perlu lihat saudara. Nah tapi ini PR ya saudara. Saya benar-benar harus hati-hati ngomong kayak gitu. Karena banyak orang merasa setelah melihat kita, mereka pengen bertobat, enggak kayak gitu rasaku Kristus. Berbeda 180 derajat. Kan gitu ya. Artinya gini, karena gini, kita berhenti di satu titik, aku sudah ditebus, bukan oleh perbuatanku, tapi perbuatan Yesus di atas kayu salib. Oke, terima. Begitu terima, itulah ajaran grace itu kan gitu. Ngerempet dikit ya. Nah, begitu terima gitu kan, berhenti sampai di situ. Bukan aku. Ya kan? Hidupku bukan aku lagi. Perjamuan kudus tadi pun aku tidak mengingat siapa aku, tapi ingat Kristus saja. Memang itu betul. Tapi kalau kita berhenti di situ gitu kan, kita merasa kita nggak perlu berubah. Padahal makanan kita berbeda. Kita jangan setelah kita bilang kayak gitu, Kristus gambaran yang sulung itu tadi yang tidak kelihatan ya kan, tapi kita dijadikan segambar dan serupa dengan gambaran anaknya yang tak kelihatan itu. Kita jadi kayak gitu, tapi nggak ada perubahan, orang nggak bisa baca. Karena dunia nggak mengenal konsep kamu sempurna di mata Bapa. Karena mata mereka bukan mata Bapa. Kecuali orang di dunia ini berubah jadi Bapa di mata Bapa kamu sempurna. Mereka kan bukan Bapa. Mereka bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya kan? Kan artinya mereka justru butuh melihat yang tidak kelihatan. Harusnya menurut ayat ini mereka lihat saudara bisa lihat itu. Tapi enggak kelihatan gitu kan, kenapa? Karena saudara tidak mengizinkan Kristus yang tidak kelihatan itu termanifestasi. Salah satu dari, saya lupa tahun berapa itu, kalau enggak salah tahun 2017, AGF itu topiknya adalah, temanya adalah manifesting His fullness. Saya waktu itu masih ingat, memberikan ilustrasi tentang otot six pack yang memang sudah ada, setiap orang sudah punya. Kalau enggak nampak, karena ketutupan lemak saja. Jadi manifesting His fullness adalah mengikis lemak itu.
Caranya olahraga. Betul kan? Diet. Jadi tidak lagi memakan makanan yang tidak benar, tidak lagi melakukan aktivitas yang salah, sehingga six pack-nya nampak. Tapi sebenarnya kalau berhenti sampai di situ, six pack-nya tetap ada kok, tapi tidak termanifestasi. Saudara tetap anak Tuhan kok, tetapi orang nggak bisa lihat. Paham ya maksud saya? Jadi tema-tema ini nggak akan berubah, akan jalan terus saudara. Ketika Tuhan mengasih tahu lagi, see the unseen, manifesting His fullness, tetap ada di situ. Karena ketika Kristus yang tidak ada kelihatan itu tampak ke depan, karena kita mengikis diri kita sendiri yang lemah itu tadi, maka six pack yang adalah Kristus kelihatan, maka orang akan see the unseen. Jadi apa bedanya topik manifesting His fullness dengan see the unseen? See the unseen itu bukan sekedar orang lihat Kristus yang tak kelihatan melalui diri kita, tapi kita melihat Tuhan yang tak kelihatan pun see the unseen. Cuman untuk dunia mengenal Tuhan, mereka akan melihat kita. Kenapa? Rasul-rasul itu sangat disiplin hidupnya. Pertanyaannya, kalau hidup disiplin seperti itu, apakah hidupnya sangat melarat? Enggak. Saudara pikir kalau makan sehat itu tidak enak? Kata orang gini, kalau yang enak itu pasti enggak sehat. Betul kan? Karena saudara percaya itu, maka saudara lakukan itu. Tapi kalau saudara mulai percaya yang berbeda, makanan sehat tidak selalu tidak enak. Yang saya harus belajar adalah mengetahui yang perlu diketahui. Mataku terbuka pada hal yang harusnya aku ketahui. Bukan yang seharusnya tidak aku ketahui. Ya kan? See the unseen yang selama ini kita perlu, tapi kita nggak sadar. Nah itu yang kita mau lihat sekarang. Yang selama ini kita lihat, itu yang seharusnya tidak dipersoalkan. Mempersoalkan yang tidak masalah, mempermasalahkan yang tidak soal sebenarnya. Selama ini. Dan waktu kita sudah habis. Ada yang udah 40 tahun, 30-an tahun. Sudah habis untuk melihat hal yang seharusnya tidak perlu dilihat. Yang tidak jadi soal selama ini. Yang perlu di-upgrade jadinya kan loss. Kita sibuk apa? Kita sibuk yang katanya move on. Move on, jadi gini, aku punya masalah di masa lalu. Sekarang aku sedih. Duduk sendiri. Aku sedih, duduk sendiri, ada lagunya kan. Teringat masa lalu, sedih, duduk sendiri sekarang. Aku pengen move on, move on, move on. Padahal kejadiannya cuma sehari. Move on 5 tahun. Ada yang ketawa. Enggak apa-apa, yang ketawa bagus, yang nangis pun bagus. Yang enggak ada reaksi, saya khawatir ya. Adakah masa depan, masa pastor aku enggak ada masa lalu. Berarti masa kini di mana? Aku pun enggak tahu, di sini pun lost aja gitu. Jadi masa depan gimana? Aku takutnya lost juga. Jadi kalau masa hari ini saudara ada di AGF, duduk di sini mendengarkan seperti ini, khotbah seperti ini ya terus terang sederhana kan, enggak susah-susah. Tapi maksudnya itu core-nya. Itu core-nya. Saya memang belakangan ini sering ngobrol sama anak saya karena lagi libur, jadi kita banyak waktu bersama di mobil, ngobrol-ngobrol memang. Anak SMA 2 ngomong sama saya, dia bilang sebenarnya kalau saya disuruh jelasin ya, dari Alkitab segala memang aku nggak bisa. Tetapi kalau menjelaskan apa yang kita perlu percaya, aku tahu dalam hatiku, apa yang harusnya aku percaya gitu kan. Dan ketika kita sudah terima Yesus, harusnya kita mendapat semua sudah. Dia bilang gitu. Kalau saya suruh ulang agak sulit ngomong. Nanti saya mau latih dia bicara. Tapi itu maksud yang dia mau ngomong. Bahwasanya kalau sudah terima Yesus gitu kan, sebenarnya apa yang mau dikejar dalam dunia ini, contoh. Orang kejar duit supaya apa? Supaya bisa beli mobil lebih bagus. Supaya apa? Supaya bisa tunjukin ke orang dia sukses. Supaya apa? Supaya orang kenal siapa dia. Berarti dia pengen kasih tahu orang siapa dia melalui pohon ara yang dia sematkan.
Tapi dengan mengenal Kristus, aku nggak butuh itu untuk orang tahu siapa aku. Berarti kan udah skip itu semua. Berarti kan yang selama ini orang habis-habisan, itu udah hemat waktu di situ. Karena tidak butuh sampai di situ baru bisa menikmati identitas. Sedih sekali ketika kita baru bisa menikmati orang kenal siapa kita kalau kita sudah kaya. Sedih sekali. Tapi memang dunia ini kayak gitu. Tapi dunia nggak usah kita ubah pun, kita yang harus berubah. Sekalipun dunia harus melihat uang kita ada berapa baru mau dengar, ya kan? Kita tetap bicara. Tetap ada orang mau dengar. Tapi Tuhan ketika makmurkan kita, lebih banyak lagi yang mau dengar, karena dunia memang kayak gitu, mau dengar orang sukses. Ya kan? Dulu kan Jack Ma pernah berkata, kalau kamu sudah sukses, mohon maaf, kentut pun kedengarannya bijaksana. Kentut pun kedengaran bijaksana. Tapi kalau kamu miskin, kata-kata hikmatmu itu kayak kentut. Itu dunia, kejam ya. Untung Tuhan tidak sekejam itu. Memang Tuhan tidak pernah sekejam itu. Tuhan tahu bahwa untuk mengasihi kita, enggak perlu tunggu kita sampai sebijaksana tadi itu. Yang dalam kategori dunia sekaya itu. Karena kekayaan kita itu enggak kepake di dunia nyata, realitas surga. Mata uangnya enggak berlaku. Iya kan? Financial report yang selama ini kita pelajari di alam surga, miskin kali itu perusahaan. Cuma segitu yang kau punya. Ya. Buka rekening cuma segitu. Ya. Dia buka di sana. Katanya yang paling berharga di dunia itu paling tidak berharga di surga. Gimana rasa bandingannya itu? Iya kan? Oke, nah jadi kabar baik hari ini adalah kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Rasanya kalau saudara jeli ya, ini ayat sudah saya ulang-ulang. Beberapa khotbah sebelumnya. Ulang-ulang terus. Tapi setiap kali dengar kayak nggak pernah dengar gitu ya. Nggak pernah dengar gitu. Remind terus kan, iya kayak nggak pernah dengar kan. Tapi udah pernah dengar, udah pernah ngomong, kejadian satu lagi. Tapi hari ini saya merasa di manakah engkau, itu menyentuh hati saya. Harusnya kita nggak kayak gitu. Kita berada di tempat di mana Allah berada, makanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau sampai duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapak lihat ke kanan, di manakah engkau? Dia buka Yesus, nggak ada kau di dalamnya. Di manakah engkau? Kalau Yesus kayak toples ya, dibuka. Kok nggak ada engkau? Di mana engkau? Sembunyi di sana. Di antara pepohonan. Ya, ini hanya ilustrasi ya, jangan dianggap serius ya. Kemudian Yohanes 15 ayat 16. Ini adalah kisah cinta yang saya ingin bukakan kepada saudara. Berhadapan sama Tuhan yang Maha Tahu itu sebenarnya tidak menarik, saudara. Gini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan bilang dia yang pilih kita, bukan kita yang pilih dia. Pada kenyataannya, Bapak Ibu, jadi gini ya, ada dua realita ya, realitas surga, realita bumi, ya kan? Realitas surga, Tuhan bilang dia yang pilih kita. Betul kan? Tapi realita bumi, aku yang pilih Yesus loh. Di bumi ini banyak keyakinan agama dan kepercayaan, aliran kepercayaan.
Dan kami dijamin oleh undang-undang untuk memeluk dan meyakini agama dan kepercayaannya masing-masing. Aku pilih Yesus, aku yang pilih. Kalau aku nggak mau pilih kan boleh, betul kan? Tapi Tuhan bilang aku yang memilih. Lah, kalau gitu aku milih ya percuma. Jadi makanya saya bilang, berhadapan sama pihak yang terlalu powerful, kamu nggak bisa nego. Sebelum kamu bicara dia sudah tahu. Apa menariknya? Menariknya di mana? Aku mau bilang, aku udah tahu kamu mau bilang apa. Kita nonton yuk, aku tahu kamu mau nonton apa. Enggak seru lagi, semuanya tahu. Enggak usah Tuhan ya. Saya aja sama istri, ketika dia mau cerita, aku udah tahu sebelum dia cerita. Kok kamu gitu, dia bilang. Pura-pura enggak tahu lah katanya. Supaya ada kisah romantisnya. Makanya kalau suami pulang tiba-tiba bawa hadiah, istrinya jangan sok tahu, pura-pura kaget kayak gitu loh. Walaupun sudah tahu gitu loh. Jadi ada kayak cinta bertepuk dua belah tangan gitu loh ya. Tuhan sengaja membuat kita merasa kita yang milih, saudara. Saya rasa nggak pernah saudara dengar khotbah kayak gitu. Tapi saya mau bilang, bagi saya pribadi, ini opini saya bukan teologis. Opini pribadi saya, Tuhan seperti memberikan kepada kita sebuah kesempatan dalam hidup ini untuk menentukan pilihan. Setelah kita memilih Kristus di antara begitu banyak keyakinan, ya kan, termasuk teman saya yang mendengar kali ini, kamu mungkin bisa merasa, oke lah, kalau gitu aku pilih Yesus deh kali ini. Tapi begitu kamu masuk ke dalam, kamu baru tahu, ternyata kalau dia nggak pilih, kamu nggak bisa. Jadi kayak gini, berurusan sama, jadi kalau kamu adalah seorang perempuan, terlepas dari cakep atau enggak ya, tapi kamu perempuan yang punya harga diri contohnya. Tiba-tiba ada raja yang terlalu powerful. Dia pengen siapa, tinggal touch screen aja. Aku mau kau jadi istriku, harus datang. Terlalu powerful. Aku nggak mau, aku nggak suka kau, mukamu jelek misalnya. Butuh berapa? Dia bayar triliunan. Nggak mau, dipaksa jemput. Karena dia punya harta, dia punya tahta. Sekarang dia mau wanita. Dia terlalu powerful. Apa rasa berharganya perempuan ini? Nggak ada kan? Tapi ketika dari sisi dia punya power, dia sudah memilih, aku mau yang satu ini misalnya. Dan itu adalah saudara. Saudara pura-pura jual mahal, jalan kiri, jalan kanan. 5 tahun dengar sharing tentang Yesus Juru Selamat, enggak mau lah, banyak pilihanku. Aku suka yang ini enggak ya, ini aja lah. Oh masih banyak yang ini, tunggulah aku lihat semua dulu lah. Baru aku pilih, jadi. Setelah di pelaminan, kalau aku enggak pilih kau, emang bisa. Paham ya saudara? Jadi ini kisah cinta. Kalau kita melihat Tuhan memilih kita dari sisi dia sangat powerful, tapi toh pada kenyataannya beri kepada kita satu kesempatan untuk memilih sendiri. Jadi makanya saya merasa Tuhan itu baik sekali. Bahkan kamu mau lakukan apapun hari ini, mau makan apapun, kamu pilih loh. Sampai dia kadang tanya, dia powerful, di manakah engkau? Masa dari posisi yang sangat powerful perlu bertanya? Tapi itulah relationship. Seorang bapak udah tahu anaknya jatuh, kakinya luka. Gimana kakimu? Masih sakit? Pasti sakit. Tapi ditanyain. Dibalut lukanya. Aduh, sakit pak gitu kan. Diobatin sabar ya nak gitu kan. Dihembus-hembus. Itulah relationship. Sebenarnya kalau powerful kan bisa. Aku telepon dokter yang termahal. Jemput pakai Alphard dokternya. Ya kan, kasih dia 1 miliar, balut luka anakku kan bisa kalau terlalu powerful. Tapi hubungan dia dan anak gimana kira-kira kalau kayak gitu? Dan saudara, pada saat dia menjemput kita dari luka-luka, dia enggak suruh orang datang. Dia datang sendiri.
Dia enggak cuman ngomong, sembuhlah dari lukamu, enggak. Dia serahkan nyawanya. Karena kalau menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, tidak perlu naik ke atas kayu salib, saudara. Dengan power dia pun cukup. Tapi dia sang pemberi hukum. Hukuman tetap harus dijalankan. Dan dia rela ganti kita untuk menjalaninya. Kisah cinta kayak gitu kurang luar biasa apa coba? Mata kita nggak tertuju ke sana, tertujunya kemana? Yang kurangnya, aku telanjang, aku takut. Aku kurang ini, aku kurang itu. Fokusnya ke kurang. Yang unseen itu unlimited. Kekal pula. Yang bisa dilihat, yang kelihatan itu sementara, tidak kekal. Jadi ini yang jadi PR kita, sementara di sini kita punya kesempatan untuk memilih. Mau percaya, mau nggak percaya. Mau jalani dengan khawatir, mau happy, mau muka masem, mau kesel, mau kecewa, mau sedih. Itu pilihan kita loh. Makanya setiap orang nanti, kalau akhirnya masuk ke neraka, pasti mereka nggak bisa bilang, Tuhan pilih kasih, nggak bisa pasti. Karena dia merasa dia memilih kan. Pasti dia nggak bisa bilang, Tuhan pilih kasih, cuman orang yang percaya Yesus yang ternyata bisa. Lah, kan aku sudah kasih tahu kamu, memang melalui aku, tidak ada jalan lain. Bukan hanya sekali aku kasih tahu, melalui Iskandar, melalui online. Udah berapa kali? Online-nya pun udah berapa kali. Iskandar pun udah berapa kali ngomong. Orang yang sama pun udah berapa kali ngomong, coba. Mungkin pakai orang berbeda udah ngomong juga. Belum mau juga. Ya kan? Nah, saat itu terjadi pasti bilang, Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Karena memang aku sendiri yang memilih jalan itu. Pasti nggak bisa salahkan Tuhan. Makanya saya mau kita semua bersyukur. Dengan hati yang sangat bersyukur. Ternyata selama ini aku pikir, aku memilih. Tetapi ternyata dia memilih aku. Tetapi ternyata ini kisah cinta. Yang benar-benar supaya bisa aku merasa, aku ini berharga. Aku punya hak pilih. Ternyata kalau dia nggak milih, nggak mungkin kita bisa milih. Ya kan? Kalau kita punya mentalitas kayak gitu, pengertian kita, mata kita melihat seperti itu, pasti hidup kita berubah, saudara. Setuju nggak? Ya kan? Kalau kita ganti kata amin jadi setuju pun sebenarnya bukan masalah. Karena intinya ya kayak gitu. Tapi karena amin adalah bahasa Alkitab, kita amin gitu kan. Sampai di kantor pun banyak kadang-kadang saya ngomong-ngomong terlalu semangat, orang ngomong amin, padahal bukan Kristen. Tapi kadang-kadang gitu, di gereja orang melihat kayak bukan pastor, tapi di kantor orang melihat kayak pastor gitu. Ini nggak usah dibeda-bedain. Kamu tetap seperti kamu yang sekarang, tapi ketika kamu berubah, kamu tidak menjadi seperti pastor, kamu menjadi seperti Kristus. Ya, karena pastor sendiri, kamu pasti punya gambar sendiri udah. Pastor itu kayak gini harusnya. Udah ada gambarnya kian. Jadi kalau saudara merasa saudara harus berubah, saudara seolah-olah berubahnya ke arah sana. Bukan ke arah Kristus yang tidak kelihatan, tapi ke arah yang kelihatan manusia. Gimana kalau pastor memang berubah wujudnya? Suatu hari pastor ada dress code-nya. Saudara tahu Steve Jobs udah meninggal ya? Dress code-nya apa ya? Kaos aja. Kayaknya minta ampun. Kaos sama celana jeans sudah. Dia warnanya pun satu ya, hitam kalau nggak salah. Terus ditanya, kenapa kamu itu aja yang kau pakai? Jadi di lemari gantung bajunya itu bajunya sama semua. Kayak stoknya itu dia beli langsung kali 12 gitu. Dia bilang, aku nggak mau habis waktu untuk bingung mau pilih baju apa. Kalau kayak gitu kan udah nggak usah milih, ambil aja pakai. Cuci kering pakai gitu. Nggak usah mikir, bagusan pikiranku dipakai untuk yang lain katanya gitu. Itu manusia, ya kan? Maksudku, kita nggak bisa nggak mikir. Cuman kita mau mikir apa, kontennya konten.
Kita kalau disuruh berhenti nonton YouTube nggak bisa kan? Nggak bisa. Kontennya apa, itu yang diganti. Ya kan? Munculkan Alkitab lewat YouTube. Munculkan firman Tuhan lewat Google. Ya kan? Kalau orang bilang, aku kalau nggak nonton sampai ngantuk, nggak bisa tidur, ya udah nonton khotbahnya Iskandar Wijaya. Anakku di Taiwan dia bilang kalau nonton Deddy khotbah ngantuk aku. Oh, cocok kali untuk obat tidur. Nggak apa-apa, daripada tidur itu kan dia nanti masuk ke alam bawah sadar katanya. Itu yang ahli-ahli apa itu neurologis neuroscience. Katanya otak manusia itu alam bawah sadar kalau udah terbentuk, nggak usah mikir pun udah itu dia bentuknya. Jadi kalau gitu, makanya kamu dengar apapun walaupun kamu kayaknya lewatin gitu kan, dengerin apa itu berita-berita, sidang, hajar gitu katanya, hajar cat, ya. Itu aja sampai ketiduran. Besok bangun hajar cat. Nah itu. Nah kalau kayak gitu ganti topiknya. Ya khotbahnya jangan di manakah engkau? Tuhan aku di sini. Itu masuk ke alam bawah sadar. Tuhan tanya di manakah engkau? Aku di sini Tuhan. Ya kan? Walaupun aku telanjang berarti tidak ada yang aku harus tutupi di mata engkau Tuhan. Kan gitu. Karena kita kayak udah makan antidotnya. Kalau Adam sudah gagal menjadi gambar yang serupa, segambar dengan Tuhan, ketika makhluk ciptaan Tuhan mau lihat Tuhan, lihat Adam, sudah rusak gambarnya. Maka sekarang ada gambar Yesus. Kalau saudara bilang, tapi kan pastor aku nggak sempurna, betul. Karena ini kepentingan kita hanya di bumi. Emang kalau kita segambar dan serupa dengan Yesus, anaknya itu, di surga nggak perlu lagi, di bumi yang diperlukan. Amin. Karena di situ sempurna, di sini nggak sempurna. Betul, disitulah kita melakukan pekerjaan rumah kita. Ya, kalau udah selesai dia. Kalau udah waktunya berangkat. Makanya kemarin ya ada satu pendeta dari gereja lain kan meninggal dunia. Kemudian saya ke rumah duka. Sebenarnya saya ketemu dia cuma 2-3 kali. Setiap kali melihat pendeta meninggal gitu kan, saya sebenarnya salut sama mereka. Bagi saya gini, sebenarnya pendeta-pendeta ini bisa saja dia nggak memikirkan untuk hidupnya sendiri kan. Maksudnya untuk hidup orang. Hidup sendiri aja kalau dia urusin bisa. Dia kalau mau jadi pengusaha bisa ini. Pendeta ini track recordnya dia pengusaha. Tapi dia tinggalkan, dia jadi benar-benar mengabdikan diri, melayani gitu kan. Saya dengar kisah dia dari teman saya. Nah, sekarang dia meninggal, kena serangan jantung kalau nggak salah. Tapi saya di depan jenazahnya, saya lihat fotonya, orang semua lagi sibuk, saya lihat. Karena saya pernah jumpa dia. Saya dalam hati saya bilang bahwa saya salut sama pastor ini. Kenapa? Karena sebenarnya saya tahu siapa dia, tapi dia akhirnya tidak menjalani hidup dia itu seperti yang dia punya hak. Dia menjalaninya dengan ikhlas, dengan tulus. Meninggal. Kalau misalkan hari ini dia nggak jalani ini, bisa juga dia menjalani sesuai yang dia mau. Pertanyaan saya, meninggal juga kan? Meninggal juga. Mana yang lebih respect? Saya lebih respect orang ini. Jadi maksud saya bukannya saya nggak menghormati, menghargai orang-orang yang sedang menjalani di dunia sekuler, bukan. Tetapi maksud saya melayani pun adalah sebuah kehormatan. Amin saudara. Dan itu seperti Tuhan kasih kesempatan, pilihlah mau atau enggak. Pilihan juga. Tapi begitu kita milih, kita baru tahu, masuk, ya Tuhan pilih aku. Dan kita mengatakan ya. Itu aja. Nah ketika kita lakukan ya, kita taat gitu kan, jalani, semua orang pasti mati. Jadi orang-orang kayak Pak Marbun, saya sangat respect. Orang-orang kayak papanya El yang saya kenal-kenal, pendeta-pendeta yang akhirnya meninggal. Emang kalau nggak pendeta nggak meninggal, meninggal juga. Tapi ketika mereka menjalani, mengatakan ya sama panggilannya, itu yang saya respect saudara.
bentuknya bisa beda-beda. Ada yang tampil jadi pastor bener-bener pastor. Setradisional apapun pastor itu, saya tetap respect, saudara. Entah apapun yang dia khotbahkan, saya tetap respect, saudara. Paling tidak dia punya hati. Soal pengetahuan, dia ngertinya kurang tepat lah, dia kurang paham teologi lah. Saya taruh di nomor ke-13. Nomor 6 sampai 13. 1 sampai 5, Pancasila kawan saya bilang. yang nomor satu hati dia mau beri. Itu yang membuat saya respect sama orang-orang seperti itu. Kadang-kadang memang saya bisa gitu, saya lihat mereka sudah berangkat. Oh, udah berangkat lebih dulu dari kita kan semua. Dan mereka memelihara iman mereka jalani hidup mereka. Kalau mereka nggak mau jadi pastor, mereka nggak mau melayani, mereka bisa juga jadi pengusaha, ya kan? Sibuk ngurusin hidup pribadi, bisa aja. Tapi ini ngurusin hidup orang gitu. Respect. Amin. Mari kita bangkit berdiri.